Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala, bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita ucapkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga untuk keluarga beliau, untuk para sahabatnya, dan untuk umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Kaifa nurabbi auladana, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Wa ma huwa wajibul abai wal abnai, dan apa kewajiban para bapak dan apa kewajiban anak. Apa kewajiban bapak terhadap anak-anaknya dan apa kewajiban para anak kepada orang tuanya. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah pada malam yang berbahagia ini kita akan masuk kepada bab Nasaihu Nabawiyah lil abai wal abnai. Nasihat-nasihat kenabian, itu nasihat-nasihat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para bapak sekaligus untuk para anak. Karena semua kita yang ada di sini, imma kita seorang bapak atau kita seorang anak, atau bahkan kita masuk kepada dua-duanya. Di samping kita menjadi anak, kita juga seorang bapak. Maka wajib bagi kita mempelajari bagaimana nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian mas'ul, akan ditanya an ra'iyyatihi, tentang apa yang dia pimpin. Jadi semua kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dia pimpin atau siapa yang dia pimpin. Kemudian Nabi merincikan, fal imamu ra'in, maka seorang imam, seorang pemimpin atau seorang pemerintah, ra'in, dia adalah seorang pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyyatihi, dan dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin atau tentang rakyatnya. Kemudian warrajulu ra'in fi ahlihi, seorang laki-laki adalah pemimpin pada keluarganya, di dalam rumah tangganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyyatihi, dan dia akan ditanya tentang siapa yang dia pimpin. Allah akan bertanya kepada seorang laki-laki tentang istrinya.
Allah akan bertanya kepada seorang laki-laki tentang anak-anaknya. Kemudian Nabi melanjutkan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang wanita, dia adalah pemimpin di dalam rumah suaminya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan kelak dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin di dalam rumah suaminya. Seorang istri mengurus harta suami, maka kelak seorang wanita akan ditanya tentang harta suaminya. Kemudian seorang wanita, dia sebagai pemimpin untuk anak-anaknya di dalam rumahnya, mendidik anak-anaknya, maka nanti Allah akan bertanya kepada wanita juga tentang anak-anaknya. Apakah dia berikan pendidikan kepada anaknya ataukah dia sia-siakan. Kemudian wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pembantu, dia adalah pemimpin pada harta tuannya, dan kelak dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal demikian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa nukan nasihat ini ta ahlapu ini pemimpin, nina mama ahlapu pe pemimpin. Kemudian ahlapu pe gin pengkotanin tentang apa ke pimpin pe. Jadi pemerintah gin nakotanin oleh Allah tentang rakyatnya. Kemudian ama-ama gin nakotanin oleh Allah tentang isin balena, tentang awana gin nakotanin, tentang anak jarina ginang kotanin. Kemudian tunina ginang kotanin tentang hartan awana, kumbe naki hartan imama, kemudian ngembeng naki anak na pendidikan. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantu ginang kotanin tentang harta majikannya, maka kelak dia akan ditanya. Jadi sehingga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tanggung jawab. Semua kita ini adalah pemimpin dan kita bertanggung jawab. Dan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang tanggung jawab tersebut. Apakah kita tunaikan ataukah tidak? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban kita, menunaikan tanggung jawab kita. Kemudian nasihat yang kedua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu apa yang disebutkan pada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qultu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu dzambi a'zamu, dosa apakah yang paling besar? Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Kata Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan padahal Dia yang telah menciptakanmu. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang telah menciptakanmu. Qultu, kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma ayyu, kemudian apa wahai Rasulullah? Kemudian dosa apa yang terbesar setelah itu wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an taqtula waladaka khasyata ay yut'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia makan bersamamu. Kemudian qultu, kata Abdullah bin Mas'ud, aku bertanya kembali, thumma ayyu, kemudian apa wahai Rasulullah? Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antazniya bihalilati jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Maka nasihat yang kedua ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk menjauhi dosa-dosa besar. Dan dosa yang paling besar dari semua dosa besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan sekutu bagi Allah, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang telah menciptakan kita adalah Allah, yang memberikan kita rizki adalah Allah,
yang memberikan kita kesehatan adalah Allah, maka yang wajib kita ibadahi adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dosa besar yang disebutkan di sini adalah membunuh anak karena khawatir dia makan bersama kita, atau membatasi anak. Nah, kecot-kecot anak taca pun cukup dua. Ya nara pepan terkadung yo iya biar ni sekolah ya jemaah apa kita kakan. Membatasi haram hukumnya. Adapun mengatur jarak, maka ini kumbe-kumbe atur jarak jak nak balik anak kadik kakana pok tandiang malik anak, maka ini kumbe-kumbe. Adapun membatasi cukup sai be kanak taca pun ya tak mau gin harian wah menarak bea jak duayan jak, maka ini haram. Sama hukumnya dia khawatir anaknya akan makan bersamanya, padahal semua hamba per individu sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing hamba sebelum dia dilahirkan sudah ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala kapan dia meninggal dunia. Kemudian ditentukan juga rezekinya, bahkan jodohnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ditentukan tentang kegembiraannya, kesenangannya, kebahagiaannya atau kesusahannya. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dilahirkan. Sehingga ya itulah pada takut. Masa tak kalah lek manuk. Kali anak manuk olasan 20 bakal likuran anaknya. Ompokna nganu iya. Ya nanti yang bangkat manuk no. Ya nanti yang keos. Ya nanti yang konter. Lagunan tawakal timpa Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak jadi sampai selamat sampai nak beli no 6 anak no piraja ni ono. Masa ita sai dua ya tabawugin bersabar tawakal timpa Allah ngurus anak jarinta. Kemudian dosa yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antazniya bihalilati jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Berzina adalah dosa besar. Jadi tak pada berzina, jadi melakukan hubungan tanpa akad nikah, ini adalah dosa besar. Dan akan bertambah besarnya dosa zina ini jika kita berzina dengan istri tetangga kita. Tetangga entah seharusnya jaga ia, tetangga entah seharusnya pada hormatin ia. Muniana imam ambale munar gaguyat ta jaga ia, lagu ita ngorayang. Sehingga pelik gati dosa dengan berzina. Zina no memang dosa belik. Lalu ketika na berzina barang awan dekat balena atau tetanggana, maka semakin belik dosa zina. Ini dia nasihat yang kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar kita menjauhi dosa-dosa besar. Jadi terjaga anak jarinta tak sampai nanggawe kesyirikan. Tajar bea no na tawakal timpa Allah Subhanahu wa taala. Ka ula na kutang rizki. Pokoknya belajar doa anakku masalah rizki Allah gen jamin ita. Neden takutin bea dak cukup-cukup ka SMP wah kulan anakku. Ya narak jari biaya tawa. Ngelemahang ita ini. Padahal jadi wah tentuang rizki tali Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki, dua laki-laki bersaudara. Adiknya menuntut ilmu dan kakaknya bekerja, dan yang membiayai adiknya ini adalah kakaknya. Biaya sekolah nuntut ilmu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kakana. Ngone-ngone ayasang kakana ni. Ia jana nuntut ilmu ita adalah magawian wahai Rasulullah nuka. Ya nara jama nuka mengeluh. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bisa jadi engkau diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab engkau membiayai adikmu. Jadi bisa jadi yang pok muda ang rezeki pela Allah karena arak biaya pe adik pe biaya pe sekolah nuka. Jadi luwe dengan kita ta nyakana sekolah anak na pondok luwe na biaya muda ang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tamat anaknya agak senang dia, bahwa na tamat biak-biak ni ja lah barak kita simpan kan ke yang capun nuka. Tamat anak na sekolah asakat rezeki no.
Alwe gating kita manusia gitu. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki karena ada yang kita tanggung. Jadi sehingga ya taulah pada khawatir, apalagi dengan nuntut ilmu, tabiaya, apalagi anak jarinta. Anak dengan tabiaya luar biasa bermanfaat, apalagi anak jarinta untuk kebahagiaan ta dunia akhirat. Dan ini kewajiban karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Dan di antara cara kita menjaga mereka adalah dengan memberikan anak-anak kita pendidikan yang baik. Kita ajarkan kepada mereka ilmu agama atau kita sekolahkan mereka untuk mempelajari ilmu agama yang benar. Sehingga kita akan bahagia dunia dan akhirat. Kemudian nasihat yang ketiga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para bapak dan sekaligus anak. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha wa'dilu fi auladikum." Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan hendaklah engkau berbuat adil terhadap anak-anakmu, terhadap anak-anak kalian. Jadi hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, dan hendaklah kalian berbuat adil terhadap anak-anak kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Jadi nasihat yang ketiga ini adalah perintah Allah agar seorang bapak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang anak hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Nabi memerintahkan bentuk ketakwaan seorang bapak adalah dia berbuat adil terhadap anak-anaknya. Jadi napa ada kak nambina binayang beakno. Kecuali mungkin arak baci SD kolana, arak SMP kolana, arak sekolah itu turun muntah padang beangnya kepeng berzalim kita takaran kebutuhan. Lagu wahna pada beli beakno, wahna pada rawa apalagi nama mana pada lek warisan no anda nanina setengah bagian tu mama mau na jadi menwarisan jadi bagian tu mama no 2 kali bagian tu nina. Adapun pemberian ya pemberian luar warisan harusnya pada bea no tebeangnya. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita yang miskin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada rumah Nabi sambil menggendong kedua putrinya. Kemudian yang ada di rumah ketika itu adalah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha memberikan kepada ibu yang fakir ini 3 butir kurma. Kemudian setelah ibu ini menerimanya dari Aisyah radhiyallahu anha, maka dia membagikan kepada anaknya masing-masing 1 butir kurma. Anak lalek kiri sai, anak lalek kanan sai. Kemudian 1 butir kurma dia akan memakannya sendiri. Maka ketika ibu ini mengangkat kurma yang ada di tangannya ke mulutnya, anaknya kiri kanan minta tambahan kurma. Sehingga terpaksa ibu ini membelah kurma ini menjadi 2. Kemudian dibagikan secara adil kepada kedua putrinya. Melihat hal ini, Aisyah radhiyallahu anha sangat keheranan. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah, dia menceritakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan bahwa wanita ini dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, atau pada lapas yang lain, wanita ini dibebaskan dari api neraka oleh Allah karena sebab perbuatannya tadi. Dia membagikan secara adil kepada anaknya 3 biji kurma padan sayah polong, padahal mau nama kirne nih tu derek datang tipak balen Nabi leka na datang ni tu derek nah Nabi no tu derek enggak nene isin balen Nabi enggak 3 biji kurma ya narak kerambasan na sabol Nabi ya narak langsung ngantarang balen Nabi. Jadi enggak 3 biji kurma berangai. Bahkan disebutkan di dalam riwayat yang sangat banyak berbulan-bulan tungku api atau kompor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyala. Selama mereka hidup di kota Madinah, tidak pernah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenyang 3 hari berturut-turut.
derek-derek tatu sembalun bilang jelo tak kembi. Mun Nabi sallallahu alaihi wasallam misal jelo nene mangan jemaah ya mau mangan keluargana. Sule na mangan, sule ane na mau mangan Nabi sallallahu alaihi wasallam balang keluarganya. Selama kurang lebih 10 tahun di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya nah tahun 2 tahun lagu 10 tahun. Jadi ya wah besur Nabi barang keluargana telu jelo berturut-turut. Lagu walaupun nanggeto ketika na datang timpa balen Nabi maka apa yara beitangang na ya enggak telu biji korma dari Aisyah ia ngembeng na ina-ina ini. Sehingga ina-ina ini bagian anak-anak secara adil. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memasukkan wanita ini ke dalam surga atau Allah membebaskannya dari api neraka sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wah hendah arak dengan datang timpa Nabi, wahai Rasulullah, anakku nenek gin ku ngembeng ya kebon ku ni halapuk kebon ku ya. Anak pe lain ku ngembeng pe kendah ya. Enggak nenek doang ngembeng ku wahai Rasul yang paling kangenku. Ya ku mele jadi saksi nuka Nabi. Sampai pe bagian anak pe halapukna pada nuka. Setelah na bagian anak na halapukna baru na mele jadi saksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nasihat yang ketiga ini adalah hendaklah seorang bapak atau seorang ibu berbuat adil kepada seluruh anaknya. Mun masalah kasih sayang ja arak kangenta be anu belian kangenta masalah ate ja ini atabau luar kendali. Jadi kadang paling beci no ya paling beli angenta lagu masalah pemberian kak sampai lek nai paling beci kangenta ya luean harus na pada mun pemberian ja. Harus na adil. Adapun mun masalah ate ja Rasulullah no ya na mampu. Nabi nondang ya siwa awana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Aisyah radhiyallahu anha. Adapun masalah pembagian nafkah mereka atau pembagian mabit mereka, malam mereka, maka Nabi berbuat adil. Adapun masalah hati, maka ini di luar kemampuan manusia. Dan yang paling dicintai oleh Nabi daripada istri-istrinya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian nasihat yang keempat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir dia dilahirkan berada di atas fitrah, berada di atas akidah yang lurus, berada di atas agama Islam. Fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai orang Yahudi, au yunassaranihi atau orang Nasrani, au yumajjisanihi atau menjadikannya sebagai orang Majusi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Mangkan ahlapu biai lahir entah nono anak dengan Kristen, anak dengan Yahudi, Nasrani, ahlapuna ketika namperanakang biano Islam agamana. Lagu aku pun Amerik agaman biano ina amanan turutna. Alhamdulillah orang tua kita adalah orang-orang Muslim sehingga kita mengikuti agama mereka. Ina ama ta Kristen kemungkinan kecil ginta beragama Islam karena ia ngikutin tan. Jadi sehingga alhamdulillah patut kita syukuri bersama semua kita berada di dalam agama Islam. Tentu Islam adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang terbesar kepada kita. Bayangkan Abu Talib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang merawat Nabi, orang yang membela Nabi ketika beliau berdakwah, bahkan Abu Talib mengakui kebenaran agama Islam, mengakui ajaran yang dibawa oleh keponakannya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun di akhir kehidupannya dia tidak diberikan taufik oleh Allah untuk masuk ke dalam Islam. Padahal dia memiliki hubungan darah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita tidak memiliki hubungan darah dengan Rasulullah, kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk berada di dalam agama Islam. Maka
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara cara kita bersyukur terhadap nikmat ini adalah hendaklah kita bersungguh-sungguh belajar Islam. Hendaklah kita bersungguh-sungguh mengamalkan Islam, kemudian mendakwahkan Islam. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Bahkan Rasulullah sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Karena Rasulullah khawatir jangan sampai dirinya meninggal dunia di luar agama Islam, padahal dia adalah seorang nabi, nabi yang terbaik, bahkan manusia yang terbaik dari seluruh manusia. Akan tapi Nabi khawatir terhadap dirinya jangan sampai dia meninggal dunia di luar agama Islam. Apalagi kita, apalagi kita tu sembalun narak jaminan ya tatuang terima keni solat tali Allah, wah ngampunang keni dosa tali Allah ya tatuang Rasul ya ahla dosana no ngampunang janjin ya surga paling atas, lagu khawatir yang kita diri mati keluar agama Islam. Maka kita lebih pantas untuk khawatir terhadap diri kita ketimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau minimal dalam satu majelis istighfar 100 kali. Ya karena tokol Nabi bareng para sahabat, girang para sahabat ngitung-ngitung istighfar Nabi. Arak ngina 70 kali, arak ngina 100 kali na istighfar Nabi. Padahal dosana ngampunang halapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ita ja nara ya tuang dosa antara kini ngampunang lagu ya wah istighfar. Kecuali 3 kali istighfar wah tasawi salam ruana. Enggak na. Selain naja padahal ita nuluy gati dosa-dosa anta. Maka kita lebih banyak, lebih pantas untuk memperbanyak istighfar ketimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nasihat yang kelima. Jadi intinya pada nasihat yang keempat ini adalah agar agama anak kita lurus, maka hendaklah kita sebagai orang tua harus lurus. Muntameleng kita anak jarinta soleh, maka kita sebagai amanah, sebagai inah harus tak soleh julunan. Lah mudah-mudahan jari ulama anakku, kita ya girang nuntut ilmu ya na ini. Atau endah bagi para pemuda, carilah istri, calon istri yang salehah. Carilah wanita yang salehah, bukan hanya memandang kecantikannya, namun lihatlah wanita yang salehah. Ketika seorang anak memiliki ibu yang salehah, maka insyaallah mereka akan tumbuh menjadi generasi yang saleh. Kemudian nasihat yang kelima dari nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minal kabairi syatmur rajuli walidayhi." Di antara dosa-dosa besar adalah seorang laki-laki mencaci maki kedua orang tuanya. Pada riwayat yang lain disebutkan para sahabat, apakah ada seorang yang mencaci maki orang tuanya wahai Rasulullah? Apakah mungkin ke dengan sumpah senakna ina amakna nuka? Maka Nabi menjelaskan kepada para sahabat, yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu. Dia mencela bapak seseorang, dia mencela ayahnya, ayah seseorang, kemudian orang tersebut mencela ayahnya. Wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Dia juga mencela ibu orang lain sehingga orang tersebut mencela ibunya. Sang jarang dengan langsung nyumpak senak ina amak naja. Jadi mencela orang tua ada dua macam. Ada secara langsung, ada yang tidak langsung. Yang langsung mungkin jarang, dia langsung mencaci maki kedua orang tuanya, langsung sumpah senak nainana atau amanah, jarang mungkin. Yang banyak adalah aman dengan sumpahna, sehingga anak jarin dengan biagedak, sehingga sumpahna masih amanah lihat dengan. Pada kenana ita nyumpah amanta, karena aman dengan sumpah ta. Basong biar ketua nono anak ni dengarnya no gedak basong yang dah mandiri no ka. Pada kenana maraita nyumpah amanta. Ini yang banyak. Atau dia mencela ibu orang lain sehingga orang tersebut juga mencela ibunya.
Maka ini diantara dosa besar yang harus dijauhi oleh para anak. Jangan sampai kita mencela orang tua kita. Jangan sampai kita mencela orang tua kita secara langsung atau secara tidak langsung, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Kemudian nasihat yang keenam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Qala, maka Nabi menjawab, ummaka, ibumu. Qala, dia bertanya kembali, thumma man, kemudian kepada siapa wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi menjawab, ummaka, kepada ibumu. Qala thumma man, kemudian dia bertanya kembali, kemudian kepada siapa wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi menjawab, ummaka, kepada ibumu. Qala, kemudian keempat kali dia bertanya kembali, thumma man, kemudian kepada siapa wahai Rasulullah? Qala, maka dia menjawab, Rasulullah menjawab, abuka, kemudian kepada bapakmu. Jadi aike manusia kolanku berbuat baik pertama kali paling berhak inampe nu Nabi. Kemudian ai inampe nu Nabi. Kemudian ai inampe telu kali menyebut ina. Nabi mengatakan ibu 3 kali. Kemudian pada pertanyaan yang keempat Nabi mengatakan kemudian kepada bapakmu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa hak ibu kepada anak jauh lebih besar daripada hak bapak kepada anak. Kolanta berbakti paling nomor satu inanta. Kenapa demikian? Karena jasa ibu di dalam merawat kita lebih besar daripada jasa bapak. Inanta ngidam no, perjuangannya kana ngidam. Mangan sampai telunanan ya na bagus pemangan na. Muta oron buru na mangan, kadang ya na mangan indah. Jera yang ngidam beli wahtian. Allah wahia mandai ta ketuketi. Tarenduk tanguta doang. Ah jelo kumbelelah tan ini ja telulanan muta tuninan. Tinduk na ya namai. Kemudian second beli tiana second lah ya. Ancampe ya tulak madine pepen nuang tuninano. Kami pi mama ni. Marak kat dengan no ton kami miak doang kami ya. Ancampe lelah no. Jadi kemudian ketika peranak duit dengan mati anak. Paling tidak sesar ya. Bedak tiana no sekat na segula anakna. Sesar bedak. Kenang kek na sakit sesarnya ni. Suntik ngadu jarang belek tiene mudin nanu nani bongkor nanu luar biasa dukun sakitna jerak ya sesar jahitan nanu alai empok na salah empok na masih sakit. Kemudian ita wasugul ita ya na mau pola ya na mau kejep mangan na mau inanta kejep na mau le ta kerkoek doang tameni tantai seken belek ita seken Allah yang ngurus ita. Abajang ita beli ita sekolahang na ita ngurus ita no bayakannya. Merari ita ya doang repot. Miak bale ita iya doang repot. Arana kawan ta iya doang repot. Ngumba anak ta jadi sehingga luar biasa. Mun ta hitung jasa ninanta ya tabau majar ya. Sehingga Nabi mengatakan bahwa hendaklah engkau berbuat baik pertama kali kepada ibumu, kemudian kepada bapakmu. Jadi dua-dua nata berbuat baik, lagu munta timbang-timbang beke lebih harus berbuat baik, hendaklah timpa inanta karena lelahan ia ketimbang amanta. Adapun ketika wanita sudah menikah, maka kewajiban yang terbesar bagi wanita setelah menikah adalah kepada suaminya. Sebelum na merari tuninai paling wajib kala na berbakti no inana, kemudian amana. Setelah na merari tuninai paling wajib no awana, beru empo inana, beru empo amana.
Jadi bukan berarti ketika wahna merari tunina inanta dukun nomor sai capun. Ya awanta nomor sai munah tamerari ja. Beru umpo inanta, beru umpo amanta. Kemudian nendah harus natoang le tunina ketika wahna merari jadi nabantu awana berbakti timpa ina ama imama timpa mentuana. Kak sampai nagedak timpa awana gara-gara na berbuat baik awana timpa ina amana. Karena kebaikan ta timpa mentua nini pada kenal kebaikan ta timpa awanta. Tu mama inah getu kak sampai na bala awana berbuat baik timpa ina amana. Motivasi anda ya. Jadi kesalahan we tunina menarak perdayana aja ina amakna jiluan mentuana aja aduh ya telingo iya gebeng na yang tanjangin lali awana ina amakna mulai nawah nyenggargin mun pun badung. Jadi ini kesalahan. Jadi seharusnya tunina nono na bantu awana na motivasi awana adek na berbuat baik timpa awana. Karena kita sebagai tunina wah lelahna wah rawat dia nidikia awan tan numpuk temerari. Jadi kak sampai tabala ya berbakti timpa ina amakna. Tadukung dia. Jadi luwe sehingga gara-gara tunina yang tahu timpa mentua ana cerai jarina akhirnya. Jadi memang tunina yang perhatian kewajiban. Jadi harus berbuat baik timpa mentua ana. Ini tandana na mantu imama berbakti timpa ina amakna. Tu mama yang ngatona bantu awana berbuat baik timpa ina amakna. Wah darah wah potabait anak batu roh jari wah. Maka kita tu mama masih kak nang larang awan tanu. Na berbuat baik motivasi masih endah berbuat baik timpa awana. Sehingga damai kita. Insyaallah hinambang kebahagiaan ya Allah dunia akhirat. Ini dia di antara nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para bapak dan kepada para anak. Mudah-mudahan kita sebagai bapak melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik, tanggung jawab kita dengan baik. Demikian juga kita sebagai seorang anak hendaklah senantiasa kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, mendoakan kedua orang tua kita. Mungkin demikian Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan surganya. Mungkin sampai ini bau baca. Insyaallah minggu depan telanjutangnya Malik. Sebelum kita tutup menarak pekota anang berkaitan dengan materi silahkan. Semangat.